Hai teman-teman, kali ini kelompok kami akan membahas tentang industrialisasi Indonesia di era globalisasi. Adapun kelompok kami berisi saya sendiri Galang Kuncoro, lalu ada Gozian Niko Putro, Rijal Paijin Amru, dan Muhammad Diki Mulyadi. Daripada penasaran, terus tonton videonya sampai habis ya. Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi hingga spesialisasi pada saat melakukan produksi dan perdagangan antar negara satu dengan negara lainnya, yang kemudian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang akan mendorong perubahan struktur perekonomian suatu negara. Industri di Indonesia. Perindustrian Indonesia dalam era globalisasi memasuki revolusi industri 4.0 yang dapat kita pahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem cyber atau fisik, internet untuk segala atau yang disebut Internet of Things, komputasi awan atau cloud computing, dan komputasi kognitif. Otomasi sendiri merupakan sebuah teknik penggunaan mesin yang disertai dengan teknologi dan sistem kontrol guna mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang serta jasa. Dalam teknik ini, peran tenaga kerja manusia tak lagi mendominasi, karena kerja mesin-mesin robotik mampu bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dalam kuantitas. Dampak dan solusi industri 4.0. Dampak industri 4.0 yang ada di Indonesia meliputi: yang pertama, peningkatan daya saing bisnis. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan pendapatan. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang dipercepat. Adapun solusi untuk industri Indonesia yaitu: yang pertama, peningkatan barang dan material. Yang kedua, tingkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, penggunaan Internet of Things. Yang keempat, membuat aturan dan kebijakan baru. Dan yang terakhir, memperluas networking. Pendukung dan penghambat industri 4.0 di Indonesia. Adapun faktor pendukung yaitu: yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, ideologi. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Namun, ada juga faktor penghambat, yaitu: yang pertama, keterbatasan teknologi. Yang kedua, keterbatasan dana pemerintah. Dan yang terakhir, kualitas sumber daya manusia. Peluang industri 4.0. Fintech atau Finance Technology. Hal tersebut dikarenakan ada banyak perusahaan fintech yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu hal yang sebenarnya sulit untuk dilakukan oleh generasi milenial. Tidak hanya itu, fintech juga memberikan kemudahan dalam urusan pembayaran di dalam transaksi jual beli. Kedua, software as service adalah bisnis pengembangan software as service di mana Anda membuat dan mengembangkan sebuah software sebagai pihak ketiga yang dapat membantu segala aktivitas usaha lain. Bentuk penjualannya berupa business to business, artinya klien utama Anda adalah sama-sama pembisnis. Contoh, bisnis software as service adalah aplikasi absensi, software payroll. 3. Cloud hosting. Pada dasarnya, masyarakat pasti sudah pernah menggunakan cloud, tetapi tidak tahu kalau itu adalah cloud. Sebut saja Google Drive atau Dropbox. Kedua cloud yang paling sering digunakan di dalam industri saat ini.
Itulah membuat cloud hosting sangat laku di era industri saat ini karena sangat berdekatan dengan dunia industri dan pembisnis. 4. Bisnis jual beli online. Bisnis jual secara online semakin menjanjikan di era evolusi industri. Promosi yang tidak harus digembar-gemborkan serta tidak perlu menyediakan biaya operasional yang tinggi membuat bisnis jual beli secara online semakin besar di industri. Cara pembayaran yang lebih mudah pun banyak ditawarkan pada saat ini. 5. On-demand service. On-demand service sering digunakan oleh masyarakat, seperti aplikasi transportasi online. Pada dasarnya, on-demand service merupakan sebuah layanan jasa yang hanya muncul di sekitar kita jika kita menginginkannya. 6. Online marketing. Online marketing telah dianggap begitu krusial sebagai bagian dari pemasaran sebuah bisnis. Visibilitas di internet memberikan potensi yang begitu luas kepada calon konsumen sehingga sebuah bisnis akan lebih mudah memasarkan produk mereka. Oke, ini gambar data ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Data perekonomian Indonesia 2019. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku sampai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta 4.174,9 US dollar. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 59,00%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32% dan Pulau Kalimantan 8,05%. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PKLN-PRT) sebesar 10,62%. Papua dan Maluku alami pertumbuhan ekonomi negatif. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi tak terjadi di seluruh pulau di Indonesia. Ekonomi Pulau Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan negatif sebesar 7,40%, terdiri dari pertumbuhan di Maluku 5% dan Maluku Utara 6,3%, sedangkan Papua negatif 15,72%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.